Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita masih dapat kesehatan untuk bisa bertemu kembali dalam pertemuan sesi keempat ini. Saya harap sahabat tutor masih tetap fokus, enjoy, dan relax dalam mengikuti proses tutorial online kita kali ini. Sahabat tutor, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan desain perencanaan dari desain organisasi. Di mata kuliah manajemen ini, sahabat tutor harus bisa mensinkronisasi semua bagian di dalam organisasi. Baiklah sahabat tutor, tanpa saya memperpanjang pembukaan saya, marilah kita mulai sesi keempat ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat tutor, dalam pertemuan kita di sesi keempat ini, materi kita adalah tentang pengambilan keputusan dan alat perencanaan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan satu langkah dari langkah-langkah yang lebih panjang dan yang membentuk proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, analisis lingkungan yang relevan, mengembangkan alternatif keputusan, memilih alternatif yang paling baik di antara yang baik, melakukan implementasi keputusan tersebut dan memonitor keputusan yang sudah diambil. Jadi sudah jelas sahabat tutor, di dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan atau leader ataupun seorang manajer itu memiliki banyak pertimbangan, banyak mekanisme yang dilalui sahabat tutor. Jadi pengambilan keputusan ini bukan saja diambil dari pertimbangan yang singkat sahabat tutor, tapi memiliki proses yang lumayan panjang. Terkadang kalau masalahnya memang masalah rumit atau masalah complicated,
itu tentunya pengambilan keputusan juga harus memiliki akurasi dan pertimbangan yang matang. Makanya perlu dilakukan berbagai analisis, baik itu lingkungan, baik itu analisis terhadap objek dari masalahnya, ataupun ini adalah analisis dari berbagai pandangan dan sudut pandang pendapat dari berbagai pihak. Makanya pengambilan keputusan ini harus mewakili inisiatif, mewakili pandangan-pandangan, mewakili sudut pandang, saran-saran dari berbagai pihak, agar keputusan yang ambil merupakan keputusan yang paling baik di antara yang baik juga. Setelah kita ambil keputusan, tentunya kita harus implementasikan, harus direalisasikan, harus dijalankan. Setelah dijalankan, maka baru kita memonitori apakah keputusan kita ambil ini sudah baik dan memberikan impact terhadap lingkungan kita atau tidak. Adapun sahabat tutor, tipe-tipe keputusan itu yang pertama adalah keputusan yang terprogram ya. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang terstruktur atau yang muncul berulang-ulang atau keduanya. Jadi keputusan yang terprogram ini adalah jika ya sahabat tutor, masalah yang kita hadapi ya masalah rutinitas, maka keputusan itu ya diambil berdasarkan keputusan yang sudah pernah kita ambil sebelumnya dan itu merupakan keputusan yang terbaik ya sahabat tutor. Jika ada masalah baru maka tentunya keputusan itu harus disesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu tipe keputusan yang tidak terprogram atau non-programmatic decision. Keputusan yang tidak terprogram itu merupakan keputusan yang tidak terstruktur, jarang muncul dan atau keduanya. Iya, seperti saya bilang tadi, jika ada satu masalah, ada pun satu situasi yang tidak terduga sahabat tutor, tentunya keputusan itu diambil berdasarkan situasional ya sahabat tutor. Terkadang keputusan kita ambil adalah sebagai improvisasi ya, sebagai keputusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Karena keputusan ini harus kita putuskan sesuai dengan keadaan dan waktu. Karena percuma jika keputusan kita ambil sementara waktunya sudah terlalu lama. Jadi seakan-akan keputusan itu tidak efektif lagi. Klasifikasi dan pihak yang menangani keputusan sahabat tutor itu jenis keputusan terprogram. Ini bisa dilihat deskripsinya itu berulang-ulang, tidak terprogram ya seperti saya bilang tadi. Keputusan ini juga tidak tersusun ya. Kemudian teknik penanganan keputusan terprogram itu yaitu membaca dengan norma ya, aturan-aturan, prosedur, protap kerja, terus struktur organisasi ya, itu sudah jelas. Bahwasanya keputusan itu diambil berdasarkan rutinitas, berdasarkan hal-hal yang sudah pernah kita hadapi. Kemudian pihak pengambil keputusan itu biasanya middle management, layer management ya. Jadi biasanya keputusan terprogram ini hubungannya berasa teknis sahabat tutor ya, teknis ya, bagaimana kerja jika terjadi human error misalnya salah penginputan data, kalau di dalam akuntansi atau salah pencatatan penjurnalan atau di manajemen salah kecil lah sahabat tutor yang bisa ditangani oleh pimpinan tingkat middle manager atau layer manager atau supervisor ya. Kemudian sahabat tutor, untuk keputusan tidak terprogram adalah ditangani oleh proses pemecahan secara umum, pertimbangan, intuisi dan kreativitas. Nah, keputusan yang tidak terprogram ini adalah keputusan yang biasanya mempengaruhi main course perusahaan ya. Main course perusahaan itu maksudnya adalah berhubungan terhadap perusahaan secara umum. Contoh keputusan yang kita ambil seperti membuat produk baru misalnya ya, atau kita meluncing satu program terbaru dari perusahaan kita. Atau keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang besar yang akan mempengaruhi perusahaan kita secara signifikan dan sifatnya tidak individual ya, tidak satu departemen tapi menyeluruh. Nah, biasa keputusan yang
yang sifatnya ini termasuk fundamental, sebetulnya sangat mendasar, itu diambil oleh pihak pengambil keputusan atau manajemen, dalam hal ini seperti direktur atau wakil direktur ya. Kemudian sahabat tutor, pendekatan rasional dan pengambilan keputusan. Yang pertama kita harus meneliti situasi sahabat tutor. Bagaimana situasi saat ini yang kita hadapi itu bagaimana? Apa gimana keadaannya? Apakah parahkah situasinya? Kalau kita tidak mengambil langkah atau menangani masalah pada saat itu ya. Jadi kita harus ada identifikasi problemnya apa. Problem baru terasa pada saat ada gejala atau stimulus yang tampak ke permukaan menarik perhatian manajer ya. Biasanya keputusan ini harus kita ambil secara rasional ya, karena berdasarkan situasi pada saat terjadi suatu problem. Jadi keputusan juga nggak boleh lama, harus diambil secara cepat, biasa seperti itu sebetulnya. Kemudian pendekatan rasional itu yang mengembangkan alternatif pemecahan, ya kita berikan solusi sebetulnya, solusi yang menurut kita bisa meminimalisasi satu resiko ya. Jadi di sini manajer diharapkan bisa menghasilkan alternatif yang jelas atau solusi-solusi yang jelas dan kreatif. Kemudian mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif yang terbaik ya. Tentunya kita perlu masukan, kita perlu banyak saran-saran dari teman-teman misalnya atau dari partner kita. Nah, dengan saran-saran dari situ kita dapat alternatif solusi ya, sehingga kita ambillah solusi yang terbaik. Kemudian implementasinya seperti saya bilang tadi, bahwasanya keputusan kalau tidak diimplementasikan itu apa? Dia hanya sekedar kata-kata. Makanya kita harus membuat satu keputusan yang mudah dipahami, itu pertama. Yang kedua, mudah dijalani. Ya, walaupun sulit tapi mudah dijalani, ya. Kemudian follow up dan evaluasi ya. Tentunya keputusan itu harus dievaluasi karena tidak ada satu keputusan yang sempurna. Kadang-kadang kita mengambil keputusan yang baik di antara yang terburuk, kadang yang buruk di antara yang paling buruk. Nah, itu adalah keputusan yang harus diambil pada saat itu, keputusan yang harus memberikan impact kepada perusahaan kita, harus memberikan impact yang bagus dan bisa meminimalisasi risiko. Alternatif pendekatan rasional itu pertama model administratif ya. Model administratif ini adalah kita memahami bagaimana masalah-masalah ya, dokumentasi, administrasi seperti apa, kerjasama seperti apa ya, model administrasi seperti apa. Kemudian heuristiknya seperti apa. Terus kita juga atau pendekatan secara intuisi, eskalasi komitmen ya, intuisinya seperti apa, komitmen kita kerjasama seperti apa, barulah atau pendekatan itu dengan pengaruh politik dan etika ya. Nah, karena di antara ini semua biasa keputusan itu harus memiliki etika. Etika itu ya kita harus melakukan tindakan yang akan mencerminkan perilaku atau sikap kita itu sendiri ya, etika atau tidak beretika. Kemudian sahabat tutor, pendekatan manajemen ilmiah, ya itu penentuan masalah, pembuatan model, penyusunan algoritma, dan implementasi. Ya tentunya di dalam pendekatan dalam pengambilan keputusan harus ada pendekatan manajemen secara ilmiah. Kita harus menentukan masalah dulu, masalahnya apa, kemudian baru kita buat model permasalahannya, kita sederhanakan masalah ini, lalu kita susun ya, susun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah, treatmentnya kayak mana, baru kita bisa lakukan pemecahannya, kita implementasikan, kita laksanakan. Kemudian metode peramalan itu peramalan kuantitatif dan peramalan kualitatif. Peramalan kuantitatif itu menggunakan data ya sahabat tutor, angka-angka atau memperkirakan, tapi memperkirakan dengan data. Ada dua jenis peramalan kuantitatif, yaitu peramalan time series dan peramalan causal forecasting. Nah, peramalan time series ini biasanya ya kita menggunakan data-data pada waktu saat itu atau menggunakan semacam data statistik ya sahabat tutor ya, data statistik, angka-angka matematika yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira keputusan atau peramalan terhadap ke depan itu seperti apa. Ini bukan ramalan dalam arti kata dukun ya saudara, tapi ini ramalan yang disesuaikan dengan alat bantu statistik. Biasanya seperti itu.
Kemudian sahabat tutor adalah peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif itu menggunakan pertimbangan serta pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok. Bukannya menggunakan analisis matematika dan strategi yang canggih. Bedanya kuantitatif dan kualitatif adalah kualitatif lebih mendengarkan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dari berbagai pihak ataupun pengalaman-pengalaman dari manajer itu sendiri ya. Mereka tidak menggunakan analisis-analisis data atau analisis alat bantu ya, seperti penggunaan alat bantu SPSS ataupun program-program statistik. Jadi mereka cenderung kepada pengalaman mereka sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah alat penjadwal bagan gen atau ini yang kita sebut dengan time series tadi sahabat tutor ya, di mana kita menganalisis satu masalah berdasarkan time series. Kita bisa lihat di sini di bulan Mei, di tanggal 1, ataupun bisa dikatakan juga minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu keempat atau 1 bulan. Kita bisa lihat alat apa aja yang kita butuhkan. Keputusan, desain fungsi, programmer, pengajuan, instalasi, pelatihan, pemeliharaan, dan dokumentasi ya sahabat. Di sini kita ini adalah sebagai apa saja yang harus kita lakukan di waktu kapan kita harus lakukan. Ini sebutnya alat penjadwal bagan gen. Nah, kemudian bisa juga kita melihat dari evaluasi program evaluation and review teknik. Nah, ini salah satu data seperti statistik ya, hasil dari outputnya statistik ya, atau program-program output dari menggunakan alat bantu matematika ya, banyak banget ya, ada SPSS ataupun PLS ya, banyak banget, AMOS. Biasa mereka mempunyai diagram-diagram seperti ini sehingga kita mengetahui bagaimana alur ya, atau alur ataupun cara kerja dari pengaruh terhadap masalah-masalah yang kita hadapi melalui angka-angka tadi. Kemudian alat bantu pengambilan keputusan itu mempunyai bagan positif dan bagan negatif. Itu bagan T, merupakan poin-poin yang berkaitan dengan keputusan tertentu. Jadi setiap keputusan tentunya memiliki impact positif dan negatif. Di mana impact positif dan negatif ini harus kita identifikasikan, harus kita teliti kembali, harus kita rinci kembali yang mana memberikan, yang mana yang mempengaruhi yang lebih banyak, apakah pengaruh positifkah atau pengaruh negatifkah. Ini perlu sekali kita buat bagan T sebetulnya. Jadi perlu sekali kita buat bagan T untuk supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Kalau jika keputusan yang kita ambil ini nantinya akan memiliki impact negatif, tentu kita tidak akan ambil. Jika keputusan kita problem ini memberikan impact yang positif, tentunya kita akan mengambil keputusan yang terbaik. Next. Selanjutnya sahabat tutor ada matrik multi kriteria, yaitu merupakan penyajian sejumlah kriteria yang berkaitan dengan alternatif keputusan tertentu, memberikan skor dan menjumlah skor tersebut. Ya, ini masih tetap menggunakan alat bantu statistik sahabat tutor, alat bantu canggih. Bagaimana kita melihat ataupun mengidentifikasi masalah, identifikasi masalah kita dengan melihat angka-angka ya sahabat tutor ya, lalu kita analisis dengan menggunakan alat bantu. Salah satunya bisa lihat dari matrik multi kriteria ini ada salah satu menu di dalam SPSS sahabat tutor. Nah, jadi boleh seorang manajer mengambil keputusan berdasarkan alat bantu atau output yang dihasilkan oleh SPSS atau alat bantu statistik. Kemudian ini juga sama saudara, ada matrik payoff, itu merupakan penyajian beberapa alternatif keputusan dengan kemungkinan hasilnya ya. Biasanya ada hasilnya 1 sampai 5 sahabat tutor. Itu apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak ya. Ini bisa dilihat. Kemudian ada alat bantu itu menggunakan analisis titik impas atau analisis break even point ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini ada salah satu dia sahabat tutorial grafik. Kita lihat sini analisis impas tujuan untuk melihat sejauh mana atau seberapa banyak produk yang harus terjual agar tercapai titik impas. Titik impasnya maksudnya sahabat tutor ini balik modal lah sahabat tutor. Jika satu perusahaan menghasilkan satu produk, berapa sih modalnya? Kira-kira penjualan berapa? Semua yang dia produksi itu akan balik modalnya. Sehingga dia bisa merank di waktu produksi keberapa dengan harga berapa
yang pas untuk melakukan harga jual yang tepat. Kemudian ada program linear, ini juga bagian dari program SPSS. Jadi program linear ini adalah teknik optimasi yang ditujukan untuk mencari kombinasi optimal atau sumber daya yang dipakai untuk memproduksi produk-produk tertentu ya. Jadi misalnya program linear ini lebih kepada misal kita gini, menghasilkan satu produk kertas misalnya suatu target. Produk kertas ini kan asalnya dari kayu. Nah, kayu ini diolah menggunakan kimikal ya. Kimikal itu maksudnya cairan-cairan kimia lainnya gitu, sehingga nantinya akan menghasilkan kertas ya. Dengan adanya di dalam menghasilkan kertas itu tentunya ada bahan bakunya, ada bahan pembantunya, kemudian ada jelas tenaga kerjanya, orang yang ahli di bidang itu. Kemudian tentunya ada teknologi atau mesin yang melakukan untuk membantu proses dari pembuatan kayu menjadi kertas tersebut. Jadi ini kita bisa lihat berapa sih kayu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rim kertas misalnya seperti itu. Atau berapa sih cairan untuk menghasilkan satu rim kertas, berapa kapasitas mesin yang sanggup untuk berproses untuk menghasilkan satu rim kertas. Jadi semua itu dihitung dengan menggunakan program linear atau linear programming. Kemudian sahabat tutor, alat bantu dalam menggunakan SPSS adalah pohon keputusan atau discussion tree, teknik yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang mempunyai urutannya. Jadi dengan menggunakan teknik decision tree ini, kita bisa mengambil alternatif keputusan. Jika keputusan yang pertama ini gagal, kita bisa menggunakan plan B. Jika plan B gagal, kita perlu plan C. Jadi poin keputusan ini untuk membuat satu keputusan yang bertahap, ya, bisa bertahap. Oke, kemudian sobat tutor, kita bicara tentang perorganisasian ya, perorganisasian, desain organisasi, dan wewenang sobat tutor. Apa sih yang dimaksud dengan desain organisasi? Nah, desain organisasi merupakan bagian dari fungsi organisasi sobat tutor, yaitu termasuk dari dalam organizing. Nah, di mana sebelumnya kita sudah bicara tentang planning, kemudian kita bicara sekarang tentang organizing. Apa sih desain organisasi? Desain organisasi adalah proses memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi dan lingkungan tertentu. Desain organisasi merupakan pola menyeluruh bagaimana suatu organisasi distruktur. Desain organisasi merupakan alat untuk mencapai strategi organisasi. Desain organisasi juga dapat menjadi faktor kunci menentukan kelangsungan hidup organisasi. Ya, jadi begini sahabat tutor. Di dalam desain organisasi kita tuh kenapa dia sebagai faktor kunci? Jadi sebelum kita melakukan kerja ya, melakukan apa yang sudah kita rencanakan, tentu kita harus desain dulu bagian apa saja yang kita butuhkan. Misalnya di satu proyek kita di sini kita bicara misalnya pembuatan jalan tol misalnya ya, pembuatan jalan tol Sumatera misalnya dari Sabang sampai Lampung ya misalnya. Lalu kita sudah punya rencana ini, kita buat jalan tol, terus lokasinya di mana, apakah kita menggunakan lintas timur, lintas tengah, atau lintas barat untuk membuat jalan tol itu. Bisa sudah kita tentukan. Lalu kita desain organisasi, bagian-bagian apa yang kita butuhkan. Misalnya tentunya orang-orang yang ahli di bidang di jalan, misal bagian aspalan, ya, bagian geologi misalnya pertanahan misalnya, hal ini struktur tanah, karena nantinya setiap kontur tanah yang untuk pembangunan jalan tol ini kan berbeda-beda. Mungkin di Sabang tanahnya keras, mungkin sampai ke Medan atau Riau tanahnya mungkin menjadi berawa misalnya. Tentu itu kan berbeda. Tentu kita harus desain orang-orangnya. Lalu setelah kita dan kita tentukan bagian-bagian apa saja kita butuhkan, seperti keuangan juga kita butuhkan, orang yang ahli di bidang tanah atau struktur tanah, orang yang ahli di aspal, orang teknik sipil di struktur jalan, lalu kita butuhkan bagian-bagian umum lainnya misalnya. Itu kita tentukan dulu. Lalu baru kita desain siapa-siapa saja yang cocok ditempatkan di bagian itu gitu kan. Setelah kita tentukan, kita inikan, kita sesuaikan, barulah kita bisa jalankan
Nah, ya, baru kita bisa jalankan. Jadi kita tentukan organisasi ini. Jadi contoh-contoh ya, inilah yang harus kita kembangkan, harus kita dudukkan dulu sebelum kita menjalankan suatu pekerjaan. Nah, pendekatannya itu ada pendekatan situasional ya. Situasional ini ya tergantung bagaimana keadaannya pada saat itu. Apakah keadaannya saya bilang tadi bisa bangun jalan, kan tentu keadaan tanah berbeda-beda, ada yang tanah keras, ada yang tanah gambut ya, itu tentu beda. Karena juga pendekatan waktu juga di sana, lingkungan seperti apa, terus teknologinya apa ya, ukuran seperti apa, kehidupan dalam organisasi itu atau kultur di dalam daerah itu juga berbeda-beda ya. Kemudian ada tipe-tipe organisasi, sahabat data bisa dilihat berdasarkan fungsi organisasi dalam bagian mempunyai aktivitas, yaitu seperti ya ada rumah sakit contohnya, ada business development, ada medis dan medis. Nah, sahabat bisa lihat sendiri. Juga berdasarkan organisasi pasar ya, bentuk pasar itu jika organisasi menjadi semakin besar, organisasi dapat disusun berdasarkan produk, pasar, dan konsumennya. Di sini kita bisa lihat presiden, ada kepala bagian penjualan, ada kita berdasarkan ini ya, ada bagian untuk memproduksi kopi, daging, makanan, dan roti misalnya. Terus berdasarkan matriks, struktur matriks ini adalah berusaha untuk menggabungkan sisi positif struktur fungsional, struktur divisi, struktur fungsional mempunyai sisi positif karena mendorong spesialisasi, tetapi koordinasi menjadi sulit dilakukan. Struktur divisi mendorong koordinasi, tetapi tidak terlalu mendorong spesialisasi keahlian. Jadi kita sesuaikan sahabat tutor antara background orang tersebut dengan kerja atau beban kerja mereka, ya harus sesuai sahabat tutor ya, agar pekerjaan mereka menjadi efektif. Kemudian kita bisa lihat koordinasinya bagaimana, hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya, jalur koordinasi kita buat. Semakin terspesialisasi suatu organisasi, semakin diperlukan upaya untuk menghubungkan bagian-bagian yang terpisah tersebut. Koordinasi merupakan proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif. Kemudian desentralisasi merupakan proses pendelegasian wewenang ya, di mana wewenang itu diberikan kepada daerah-daerah yang lebih rendah ya, maksudnya misalnya desentralisasinya wewenang-wewenang yang misalnya sifatnya daerah kita berikan di daerah saja yang memutuskan. Sementara sentralisasi kebaikan semua keputusan diambil oleh pusat ya, mau apapun, mau keputusan itu kecil, besar, ataupun signifikan atau tidak signifikan, semua diambil oleh pusat. Wewenang itu ada yang merupakan kekuasaan legitimasi yang dipunyai oleh seorang manajer. Wewenang itu dibagi atas dua, yaitu pandangan klasik dan pandangan penerimaan. Klasik ini itu yang datang di antara hierarki dan ke bawah. Penerimaan mengatakan bahwa wewenang terjadi karena bawahan tersedia menerima perintah. Terus ada wewenang lini, wewenang staf, itu tuh berbeda sahabat tutor ya, antara staf dan pimpinan. Terus ada delegasi, itu memberikan penugasan kepada bawahan kita untuk melakukan kegiatan pekerjaannya, atau kita berikan dia wewenang untuk memutuskan suatu hal yang bersifat teknis biasa sahabat tutor. Terus ada hubungan pelaporan ya. Pelaporannya bagaimana satu bagian melapor ke kemana dulu sebelum melapor ke manajer misalnya. Dia melapor ke supervisor, supervisor lapor ke manajer, baru manajer lapor ke direktur. Seperti itu. Sini kita bisa lihat ini jalur tim organisasi. Lalu ada departemen organisasi, itu pengelompokan setiap fungsi, misalnya departemen keuangan, departemen produksi, departemen pemasaran. Ini kita kelompokkan berdasarkan departemen, itu biasa dalam pengorganisasian. Kelompokan misalkan produk juga bisa, seperti departemen pasta gigi ya, berdasarkan produk yang kita jual lah ini ya. Bisa kita lihat juga contohnya seperti itu. Terus departemen berdasarkan pelanggan bisa juga. Misalnya untuk customer VVIP ya, kalau di bank-bank itu biasanya contohnya departemen bank khusus untuk customer ataupun nasabah yang memiliki tabungan di atas 500 juta. Ini yang standar, ini yang menengah ke bawah biasa seperti itu ya, berdasarkan pelanggan. Lalu departemen berdasarkan lokasi ya, cabang-cabang, setiap cabang misalnya ada cabang-cabang daerah, misalnya cabang Aceh, Medan, cabang Riau ya. Adapun pusatnya biasanya di Jakarta. Terus departementasi itu pengelompokan dasar kriteria lainnya, misalnya waktu juga ada, pertimbang lainnya juga ada, yaitu dengan nama yang berbeda-beda ya. Seperti mungkin ada departemen bagian-bagian khusus misalnya menangani
konsumen disabilitas misalnya, atau konsumen yang lebih tua ini dibagi-bagi. Jadi berdasarkan umur konsumen bisa saja, apa tidak, dengan pertimbangan lainnya. Terus desain kerja itu menggunakan desain kerja bisa jadi penetapan tanggung jawab kerja individu, masing-masing pendekatannya adalah seperti pendekatan desain kerja itu mekanisme, motivasi biologis, biologi, persepsi, desain kerja yang berdasarkan kepuasan kerja, yaitu kaitannya dengan kepuasan kerja, pendekatan mereka menghasilkan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Oke, demikian Sobat Tutor. Pertemuan keempat kita, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada Sobat Tutor yang kurang mengerti atau memahami tentang materi inisiasi kampanye, bisa chat saya di aplikasi e-learning atau modal kita. Dan jangan lupa Sobat Tutor selalu mengerjakan tugas ataupun mengisi diskusi, karena itu merupakan salah satu penilaian di dalam tutor ini. Saya akhiri materi penyampaian materi inisiasi kampanye ini dengan membacakan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Sobat Tutor. Sampai jumpa kembali di materi atau sesi kelima. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, play.